inner child. Inner child itu aku kasih tahu sedikit ya. Inner child itu adalah seperti hanya anak kecil tumbuh di dalam diri kita. Anak kecil itu siapa? Anak kecil ya, diri kita sendiri di masa lalu sih. Yang dimana itu tidak clear. Jadi kadang kayak misalnya ya, contoh inner childku itu ya, yang menjadi isu buat aku yang sekarang aku sudah berdamai itu adalah tentang kesepian gitu. Bukan kesepian. Apa-apa kok sendiri gitu ya, bukan kesepian. Kok kesepian itu kan dia merasa lonely gitu ya. Kalau ini tuh kayak ngerasa semuanya tuh terbebani denganku kayak gitu. Itu sesederhana sebenarnya yang kemudian aku ingat-ingat adalah ketika orang tuaku memarahiku, misalnya bapak marahin aku kayak gitu ya. Sebenarnya ketika bapak jadi demon kayak gitu, ibu tuh jadi angel gitu. Nah, ketika ibu menjadi angel itu kan aku lari ke ibu ya. Aku dari bapak ke ibu lari ke ibu itu kan ada masanya, jeda masanya ya. Jeda masanya inilah yang membuat aku ngerasa sendiri, gitu. Ngerasa menghadapi sesuatu itu sendiri gitu. Padahal teman-teman, kalau diingat kembali, ketika bapak marah, ibu itu langsung hadir gitu loh. Nggak nunggu sehari, 2 hari itu nggak nunggu, langsung saat itu hadir. Tapi ketika aku jalan sendiri menuju ibuku, gitu, aku rasanya sendiri. Begitu juga dengan sebaliknya gitu. Ketika ibu marah-marah sama aku, sebenarnya bapak langsung peluk kayak gitu ya. Nah itu kan masa kecilku ya, yang ternyata itu menjadi inner child kayak gitu. Nah, oleh karena itu melakukan pengasuhan ulang. Si Dina dewasa sekarang mengasuh gitu ke Dina yang dulu anak-anak, itu oke Dina kayak gitu, kamu nggak apa-apa. Jadi menjelaskan sebagaimana menjadi orang tua yang kuat dan bijaksana yang Anda harapkan dapat membantu menyembuhkan inner child Anda yang terluka. Jadi Dina Wahida yang dewasa ini menjadi orang tua untuk inner child Dina Wahida yang kecil kayak gitu ya. Itu adalah nge-reparenting gitu ya. Tidak perlu gitu, tidak perlu menyalahkan orang tua kita, itu tidak perlu, kita tidak akan mengutik-ngutik ranah itu karena juga tidak penting kayak gitu. Mendingan melakukan reparenting. Kemudian yang kedua adalah earning task, yaitu adalah mendapatkan kepercayaan dari inner child kita. Kadang masa-masa kalau di masa-masa kecil kita gitu ya, itu tuh kadang kita terpenjara di dalam diri kita yang akhirnya orang tua kita melarang atau orang tua inner child itu tuh memberikan nasihat kayak gitu. Coba deh kamu coba ini aja dulu kayak gitu. Kamu nangis aja dulu kayak gitu kan. Kalau kamu nangis, kamu ngerengek, pasti kamu lega kayak gitu. Nah, kita mencoba untuk terus kembali dengan inner child itu, dengan Dina Wahida yang kecil itu kayak gitu. Kemudian explore the past itu adalah mengeksplorasi masa lalu dengan memanggil inner child kita. Ini akan ada efek samping yang tidak nyaman kayak proses penyembuhan, sehingga membutuhkan navigasi dari ahli kesehatan mental untuk mendampingi. Yang keempat adalah trauma life ini itu kayak menghadapi kebohongan trauma masa kecil kayak gitu. Ada kalanya masa kanak-kanak itu kan dia ini ya diberitahu hal-hal yang dalam sifatnya bohong, kayak misalnya ayo kamu habisin nasinya, kalau nggak nasinya nangis gitu kan. Dulu orang tua kita kan suka banget ya menakut-nakuti kita ya. Itu kan kebohongan di masa kecil kayak gitu. Nah itu kamu bisa gitu mengkonfrontasi itu bukan sebenarnya, atau bilang kamu nanti dosa kalau nggak nurut sama ibu masuk neraka kayak gitu ya. Udah takut banget. Itu tuh bisa aja kalian tuh boleh gitu loh menghadapi kebohongan itu, dikonfrontasi aja. Enggak itu bukan satu hal yang aku membantah orang tua aku hanya berpendapat kayak gitu, aku mengungkapkan apa yang harus kukatakan kayak gitu. Ini bukan satu bantahan dan aku tidak juga harus merasakan kayak gitu ya. Nah itu yang kelima, be mindful. Teman-teman ingat 3 hal kayak gitu. Satu, disadari, jadi benar-benar kita sadar apa yang kita lakukan, bagaimana emosi kita mulai dari pikiran, perasaan dan perilaku kita. Jadi oleh karena itu banyak sekali orang-orang bijak itu bilang pikir dulu, rasakan dulu sebelum kamu bertindak. Nah, salah satunya adalah di mindful ini. Jadi benar-benar sadar. Yang kedua itu adalah accept gitu. Menerima gitu. Nggak perlu ngejumel, nggak perlu denial, langsung aja diterima kayak gitu. Emosinya oke, aku sedang tidak baik-baik saja, aku menerima itu kayak gitu ya. Oke, aku sedih, oke, aku nggak berhasil, aku gagal, jadi diterima dulu. Yang ketiga baru here and now, fokus kepada masa kini dan sekarang. Izinkan diri sendiri gitu ya untuk merasakan proses yang terjadi kayak gitu ya. Nah, terkadang proses ini tuh penuh dengan kekecewaan teman-teman, karena kok gagal lagi ya, kapan aku berhasilnya.
Sehingga yang tadi awal aku bilang, kembali ke 3 hal yang membuat kalian berhasil dalam penyembuhan. Salah satunya adalah self-determination. Lalu selanjutnya, ini adalah slide bonus gitu, yang aku nggak kasih ke panitia ada gitu ya. Ini dari sekian penyembuhan, dari sekian teknik penyembuhan teman-teman ya, dari sekian teknik penyembuhan, yang paling efektif banyak banget berhasil ini adalah forgiveness. Karena forgiveness lekat banget dengan religion perspektif. Jadi perspektif agama, perspektif tasawuf. Kalau teman-teman bilang itu kalau karena kemarin gitu ya, jadi perspektif tasawuf itu benar-benar lekat gitu. Nah itu tentang forgiveness. Forgiveness itu bukan hanya memaafkan, pengampunan gitu ya, tapi ini emang aspek penting dimensi yang berkaitan dengan dimensi spiritual. Karena apa ya, dengan melihat